Ya, baik. Selamat sore. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, eh, di sore hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah untuk eh, mata kuliah energi terbarukan. Nah, pertemuan sore hari ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di minggu sebelumnya. Jadi di minggu sebelumnya sudah diceritakan ya mengenai beberapa bagian atau hal yang masuk dalam kategori energi terbarukan. Salah satunya adalah penggunaan panel surya atau yang biasa dikenal dengan solar cell. Untuk panel suryanya, tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Ya, nah, di bagian ini aplikasi dari solar panel tersebut digunakan untuk perairan atau pada bagian penerangan kapal. Ya, nah, lalu bagaimana mengenai panel surya tersebut atau ceritanya si solar panel ini bisa menghasilkan energi listrik. Ya, secara umum atau ilustrasi tampilan dari solar panel seperti ini, jadi ada cahaya matahari yang masuk turun dari sumbernya matahari, kemudian di siang hari, kemudian panas atau cahaya matahari tersebut ya cahayanya dan panas matahari tersebut mengenai permukaan solar tersebut, solar panel ini. Nah, dari bagian solar panel ini nanti eh, bisa menghasilkan aliran positif dan negatif. Jadi kalau dibesarkan gambarnya, cahaya matahari ini foton ya, foton, kemudian foton ini bergerak ke permukaan, menyebar ya. Jadi terdistribusilah aliran untuk nilai eh, positif. Aliran tersebut dialirkan melalui lubang ya. Jadi ada lubang penghubung di bagian ini. Nah, listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Kemudian semikonduktor yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, bahan dari semikonduktor ini ada yang terbuat dari poli ya, poli kristalin. Kemudian ada yang terbuat dari monokristalin. Kemudian sel surya tersebut tersusun dari dua lapisan, ada lapisan tipe P dan lapisan tipe N yang dipisahkan oleh ini nih pemisahnya, PN junction. Jadi lapisan tipe P dan lapisan tipe N. Jadi ya ini adalah bagian yang berfungsi sebagai pemisah lapisan antara lapisan yang mengalirkan positif, kemudian ada lapisan yang menerima eh, energi tersebut negatifnya.
Nah, dari definisi bisa diartikan bahwa modul surya merupakan suatu alat atau pengubah atau yang kalau dikenalnya sebagai pengkonversi. Yang dikonversikan adalah eh, cahaya matahari kemudian dirubah menjadi energi listrik. Alat transformasi atau pengubah energi atau iradiasi matahari menjadi energi listrik. Konstruksi dasar dari sel surya terdiri dari dua lapisan silikon yang diberikan material tambahan agar terdapat perbedaan karakteristik di antara keduanya. Nah, ini merupakan bagian dari panel surya tersebut yang terdiri dari lapisan, ada lapisan eh, tipe N dan lapisan tipe P. N ini biasanya untuk yang eh, negatifnya ya, kemudian ini yang P-nya itu yang positifnya. Kemudian secara tampilan dari panel surya ini kalau membeli atau menggunakan panel surya, seringkali di panel surya tersebut memperlihatkan gambar, ada gambar yang tertulis monokristalin dan ada gambar yang tertuliskan polikristalin. Lalu apa yang membedakan antara mono dan poli? Untuk mono ini secara visual, kalau dilihat secara langsung eh, warnanya berwarna lebih hitam ya, lebih lebih gelap atau hitam. Kemudian polikristalin ini warnanya seperti berwarna biru. Jadi kalau melihat tampilannya itu ya warna warna biru, biru tua. Kemudian untuk monokristalin lebih cenderung mengarah ke bentuk lebih gelap, bentuknya lebih ke arah hitam. Lalu apa kelebihan antara mono dan poli? Untuk mono memiliki kemampuan lebih banyak dalam hal melakukan konversi energi, energi cahaya ya, cahaya matahari yang diserap itu bisa lebih banyak dikonversikan jika dibandingkan dengan polikristalin. Sehingga dari monokristalin ini seringkali bisa digunakan untuk solar panel yang ukurannya luasnya ya, luas solar panel atau ukuran dari luas solar panelnya itu lebih kecil luasnya jika dibandingkan dengan polikristalin. Jadi kalau memperhatikan ada solar panel yang spesifikasi produknya itu ori ya, original ya, original bukan yang karena kalau suka juga barang-barang apa yang dijual juga perlu dipastikan itunya betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan monokristalin. Maka kalau misalnya monokristalin itu lebih panel suryanya permukaannya lebih kecil, tetapi kemampuan untuk melakukan konversi energi listriknya lebih besar dibandingkan yang polikristalin. Untuk luas permukaan polikristalin luasnya lebih besar. Ini luas solar panel. Solar panelnya lebih besar. Jadi kalau misalnya dibandingkan ini 50
cm kuadrat. Kemudian yang untuk polikristalin bisa luasnya 100 cm kuadrat. Luas permukaannya lebih luas untuk polikristalin dan monokristalin lebih kecil luas permukaan, tetapi kemampuan dari monokristalin mempunyai kemampuan lebih baik untuk mengkonversikan energi listrik. Cuman permasalahannya ya pasti ada di harganya lebih mahal ya jika dibandingkan dengan yang polikristalin. Untuk monokristalin harganya lebih tinggi dibandingkan dengan polikristalin. Nah, penjelasan di bagian ini ada short informasi singkat dari monokristalin, polikristalin. Kemudian ada lagi yang baru lagi ya, ini fotovoltaik. Ini lebih baru lagi, cuman masih agak sulit ditemukan tipe yang jenis ini karena yang masih banyak terjual di pasaran itu monokristalin dan polikristalin. Untuk monokristal merupakan panel yang paling efisien dihasilkan dengan teknologi terkini, menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. Monokristal dirancang untuk penggunaan yang memerlukan konsumsi listrik besar. Jadi penggunaan konsumsi energi listrik yang besar pada tempat-tempat yang beriklim ekstrim dengan kondisi alam yang sangat ganas, itu artinya ya suhunya ekstrim antara siang dan malam. Siangnya terasa panas sekali dan malam bisa dingin sekali suhunya, jadi perbedaan suhu yang cukup jauh. Memiliki efisiensi sampai dengan 15. Jadi efisiensinya 15%. 15% dari kemampuan menangkap intensitas cahaya matahari. Jadi kalau digunakan alat ukur ya, digunakan alat ukur solar panel meter, nanti kan bisa terlihat berapa besar intensitas cahaya matahari yang keluar di tempat tertentu, lalu dikalikan dengan 15%. Nah, 15% inilah yang dikonversikan, yang mampu dikonversikan menjadi energi listrik. Lalu bagaimana dengan polikristal? Untuk polikristal merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak karena dipabrikasi dengan proses pengecoran. Kemudian tipe ini memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan semi monokristal. Jadi membutuhkan luas yang lebih besar untuk bisa menghasilkan daya listrik yang sama. Jadi kalau menginginkan panel surya dengan kemampuan 15%, berarti membutuhkan luas permukaan yang cukup besar. Jadi kalau misalnya ini 50 cm kuadrat luas permukaannya, berarti yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan efisiensi sampai 15% juga harus kondisinya dengan luas permukaan polikristalinnya tidak sama. Jadi kondisinya lebih besar, 100 cm kuadrat. Nah, inilah yang menjadikan atau membutuhkan ya space ruang yang lebih besar ketika memakai material solar panel yang terbuat dari polikristalin atau polikristal.
Cuman yang membedakan harganya cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan monokristal. Nah, di bagian selanjutnya ada yang materialnya ini lebih bagus lagi, dinamakan dari photovoltaic, merupakan panel surya 2 lapisan dengan struktur lapisan tipis mikrokristal silikon dan amorphous dengan efisiensi modul hingga 8,5%, sehingga untuk luas permukaan yang perlukan per watt daya yang dihasilkan lebih besar daripada monokristal dan polikristal. Lalu kemampuan bisa sampai 45%, cukup tinggi ya. Jadi ketika ini digunakan, sekarang kan kalau yang produk ini ya monokristal ya, untuk monokristalin, untuk cahaya matahari langsung tanpa ada shadow atau bayangan yang menutupi seperti awan atau ranting pohon atau daun atau pohon yang menutupi bayangan sehingga memberikan bayangan pada panel surya tersebut. Untuk panel surya misalnya dengan spesifikasi bahannya dari monokristalin, kemudian spek dari panel surya tersebut tegangannya 5 volt, kemudian untuk arus atau aliran listrik yang mengalir ini bisa sampai 2,4 ampere. Nah, kondisi ini harus tanpa adanya shadow. Shadow itu ya bayangan atau bagian yang menutupi dari solar panel tersebut, maka bisa menghasilkan daya listrik yang optimal ya untuk nilai tegangan dan arus listrik yang diberikan. Nah, tapi untuk yang photovoltaic ini materialnya cukup bagus ya, lebih bagus dari mono. Ini bisa sampai 45% lebih tinggi dari panel jenis lain dengan daya yang yang setara ya. Kemudian pada saat panel surya yang terbuat dari photovoltaic ini dapat berfungsi sangat efisien. Jadi ketika matahari tersebut ada tutupan atau ada yang menutup ya, seperti awan atau ada bayangan dari pohon, sangat efisien dan dapat menghasilkan daya listrik. Ini fungsi dari material yang sudah menggunakan teknologinya itu photovoltaic. Nanti coba dibandingkan ya, nanti coba aja bisa dikomparasi, ditarik di toko, cari material solar panel yang pertama terbuat dari polikristalin, lalu monokristalin, dan juga coba cari panel surya yang bahannya itu sudah menggunakan teknologi lapisan tipis mikrokristal silikon atau fotovoltaik. Nanti akan terlihat perbedaan dalam hal menghasilkan daya listrik. Jadi ketika bagian tersebut tertutup oleh bayangan, maka di fotovoltaik ini bisa menghasilkan daya listrik sampai 45%. Ya. Nah, untuk monokristal dan polikristal ini masih memiliki kekurangan ya, karena ketika cahayanya kurang atau teduh, ini bahkan ampernya, arus listrik atau ampernya itu bisa sampai 0,5
ampere. Kecil sekali ya, artinya 1/100. 1/100 ampere. Arus listrik yang dialirkan. Apa fungsinya ampere dan tegangan? Kalau ampere itu ya kalau dianalogikan di bagian ini ya sama halnya seperti debit ya. Kalau di mechanical fluida itu adalah debit atau aliran air atau aliran fluida. Tetapi kalau di listrik ampere itu sama saja dengan debit listrik. Jadi besarnya arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka semakin cepat proses pengisian. Pengisian itu dalam arti ya mengisi baterai atau mengisi power bank dan lain sebagainya. Lalu menghasilkan daya listrik yang lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi arusnya yang kecil, sehingga peralatan elektronik tersebut bisa bekerja secara maksimal. Nah, itu merupakan penjelasan singkat mengenai gambaran dari material yang terbuat dari monokristalin, ada polikristalin dan photovoltaic yang sudah menggabungkan lapisan tipis, mikrokristalin dan amorphous. Ya, nah di bagian ini secara tampilan seperti ini dari struktur solar panel. Jadi ada bagian-bagian, ada cover glass dari solar panel tersebut, ada lapisan yang berbentuk transparan, bening. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi panel surya tersebut ketika terkena kotoran atau debu yang menempel. Dengan cover glass ini kan tinggal dilap menggunakan kain basah atau cairan khusus untuk bisa membersihkan kotoran yang menempel tersebut. Lalu bagian-bagian yang lain ini merupakan lapisan ya, lapisan coating untuk menutupi panel surya tersebut. Nah, ini yang menjadikan tadi ada silicon layer, lapisan silikon. Jadi kalau menggunakan polikristalin atau monokristalin ya posisinya ada di bagian ini. Ini adalah lapisan yang fungsinya sebagai silicon layer. Silicon layer ini ya bisa diisi dengan material monokristalin atau polikristalin, atau kalau sudah ada juga bisa memasukkan yang tadi teknologi photovoltaic ya di bagian lapisan ini. Ya, secara umum dari penjelasan gambar-gambar yang tadi bisa dilihat di bagian ini untuk fungsinya ada metal backing, material semikonduktor, kemudian kontak grid, lapisan anti-reflektif, dan cover glass atau enkapsulasi. Nah, material semikonduktor untuk solar panel tersebut, ini materialnya terbuat dari ini. Yang umumnya digunakan materialnya terbuat dari
unsur Cu, kemudian ada S. S ini sulfur ya, belerang. Kemudian ada juga yang terbuat dari kadmium, telurit, dan amorphous silikon. Nah, yang masih banyak pengembangan itu adalah di bagian material ini, karena ini merupakan material inti ya, bagian inti dari sel surya tersebut. Jadi kalau tanpa ada material semikonduktor, ya sudah dipastikan panel surya tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik untuk bisa melakukan pengkonversian cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, ini yang sebetulnya cukup menarik ya, ketika dilakukan riset untuk new material atau material-material baru supaya bisa maksimal dalam hal menghasilkan listrik. Jadi pada saat dengan cahaya yang sudah sangat redup sekali, artinya di sore hari, karena sore hari sekitar jam 4 atau jam 5 sore itu kan matahari sudah turun, sudah cukup jauh ya, tapi masih bisa mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya ini ketika menggunakan panel surya yang terbuat dari monokristalin dan atau polikristalin tersebut sudah tidak mampu lagi melakukan pengkonversian energi. Jadi solar panel tersebut masih mengeluarkan tegangan listrik, tapi tidak bisa menghasilkan arus listrik. Jadi arus listriknya bernilainya 0. Jadi kalau nilai arus listriknya nilainya 0, ya artinya daya yang diberikan dari panel surya tersebut ya nilainya 0. Karena kalau dihitung ya, untuk rumus daya listrik, P V dikali dengan I. Sedangkan untuk P-nya tegangannya masih 5 volt. Lalu untuk arus listriknya sudah tidak mengeluarkan lagi arus listrik, nilainya 0. Nah, nilai 0 inilah yang menjadikan ya dayanya dia tidak bisa mengeluarkan daya listrik lagi karena sudah tidak mengalirkan arus listrik. Ini yang menjadikan new challenge ya, atau semacam mencari material apa yang bisa dipergunakan, dalam arti misalnya ketika cahaya matahari tersebut sudah sangat kurang redup di sore hari atau sekitar jam 5 atau jam 6 sore, tetapi masih bisa terlihat lingkungan itu, artinya masih bisa terlihat, belum dengan kondisi gelap 100%, tapi masih ada cahaya yang bisa memantulkan gambar atau objek yang dilihat. Nah, ini yang menjadikan bagaimana kemampuan dari material semikonduktor tersebut untuk bisa menyerap cahaya dengan intensitas cahayanya yang cukup rendah. Ya. Nah, ini ya akan terus dilakukan penelitian ya, makanya nanti kalau yang tertarik itu ya kita coba bisa mengeksplor dari artikel atau jurnal material-material ini, kemudian dikelompokkan lalu dicari karakteristik dari material tersebut, lalu dilakukan pengujian untuk kondisi cahaya yang kurang. Nah, nanti bisa didapatkan
komposisi material apa yang bisa menghasilkan energi listrik untuk cahaya yang rendah. Ya, lalu yang selanjutnya adalah bagian atau komponen solar panel. Panel atau yang biasa disebut dengan panel, dikatakan panel surya ini satu paket ya. Artinya sudah ada, ini panel surya itu ya satu paket. Yang pertama sudah ada solar cell, solar panel, kemudian charge controller atau alat yang difungsikan untuk melakukan mengontrol tegangan maksimum yang dihasilkan solar panel dari hari yang terang, maksudnya ya dari matahari itu mulai jelas nampaknya itu sekitar jam 10 sampai jam 2 siang ya. Karena kalau udah jam 3, jam 4 itu matahari masih ada tapi cahayanya sudah mulai berkurang. Nah, inilah fungsi charge controller digunakan untuk mengatur pengaturan pengisian baterai. Kemudian inverter. Inverter adalah perangkat elektrik yang mengkonversikan tegangan searah karena yang dihasilkan dari panel surya ini menghasilkan DC atau tegangan searah direct current ya. Ketika menggunakan alat yang membutuhkan tegangan AC ya berarti harus menggunakan inverter. Jadi fungsi inverter itu mengkonversikan dari DC menjadi AC, DC menjadi AC. Ini fungsi dari inverter. Kemudian baterai adalah perangkat kimia untuk menyimpan tenaga listrik dan tenaga surya. Tanpa baterai, energi surya hanya dapat digunakan pada sinar matahari atau di siang hari aja. Inilah yang menjadikan baterai tersebut dibutuhkan. Kenapa? Karena tidak ada wilayah yang bisa diartikan dalam wilayah ini ya, wilayah permukaan di bagian bumi yang kondisinya itu 24 jam hanya siang hari. Nah, siang hari. Jadi di bagian ini fungsinya baterai sebagai media penyimpan sementara. Nah, lalu kemudian bagaimana tampilan dari paket solar panel tersebut? Untuk panel surya seperti ini, tampilan visualisasinya ini udah sering melihat ya atau udah umum. Charge controller, kalau dari ilustrasi gambarnya ya ada juga yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga yang bentuknya berbeda ya. Bentuknya itu berbeda. Misalnya di bagian sini ada tambahan untuk penggunaan USB untuk tegangan 5 volt atau tegangan 9 volt dan lain sebagainya. Kemudian inverter ini udah umum ya, seperti itu tampilannya. Baterai juga ini udah standar, ada baterai basah, ada juga baterai yang kering. Yang membedakan antara baterai basah, ada cairan yang dimasukkan, kemudian kalau baterai kering tidak ada cairan yang dimasukkan. Dari sisi ketahanan, baterai basah lebih tahan ya terhadap energi listrik yang masuk
karena kalau misalnya terlalu banyak energi listrik yang masuk, baterai tersebut bisa menimbulkan panas. Tapi kalau di baterai yang baterai basah, energi listrik yang masuk tersebut masih bisa tertahan atau bisa diamankan oleh cairan basah tersebut di dalam baterai tersebut. Ya, nah ini merupakan short illustration atau semacam ilustrasi singkat bagaimana panel surya tersebut bekerja. Cahaya matahari mengenai modul surya dikontrol dengan ini charge controller untuk mengontrol supaya tidak kelebihan tegangan dan juga tidak kelebihan arus ketika dialirkan ke baterai. Nah, kenapa hal itu perlu dikontrol? Karena kalau misalnya kelebihan arus atau kelebihan tegangan, ini akan memberikan pengaruh terhadap baterai tersebut. Jadi baterai tersebut bisa saja rusak atau yang lebih berbahayanya bisa menimbulkan ledakan atau baterai tersebut bisa meledak karena terlalu panas, banyaknya energi yang masuk. Lalu dari baterai ini sifatnya tadi mengeluarkan arus DC, arus direct current, arus arah ya, ada positif, negatif. Sedangkan ada peralatan elektronik yang bisa dihidupkan atau hanya bisa hidup menggunakan AC load, berarti harus menambahkan perangkat baru yang terhubung di baterai tersebut yang dinamakan dengan inverter. Jadi inverter ini ya fungsinya untuk merubah arus listrik tersebut dari DC menjadi AC. Nah, ini merupakan bagian yang mudah ya, yang seringkali dijumpai dari panel surya tersebut menghasilkan energi listrik lalu langsung didistribusikan misalnya untuk menyalakan lampu atau menghidupkan televisi, kemudian untuk keperluan elektronik yang lain. Lalu yang berikutnya, aplikasi panel surya secara nyata pembangkit listrik tenaga surya ini secara aktual ya. PLTS yang biasa disingkat dengan PLTS. Pertama untuk lampu, taman, rumah, perangkat satelit, pesawat pengintai juga menggunakan panel surya, mobil dan lain-lain, sumber listrik untuk instalasi wireless, radio, perangkat komunikasi dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa dipergunakan dari aplikasi panel surya tersebut. Nah, ini merupakan visual aplikasinya, jadi gambar secara langsung. Ada pesawat tanpa awak, artinya di pesawat tersebut tidak ada pilot, tidak ada yang mengemudikan, tapi dikemudikan dari jarak jauh. Lalu bagaimana menggerakkan pesawat ini ya bergerak atau menggunakan energi matahari. Jadi dia bisa berjalan menjelajah di siang hari, tapi pada malam hari ya sulit dilakukan, tapi itu bisa dilakukan juga dengan menambahkan baterai di pesawat tersebut. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang sudah dipakai atau sudah umum menggunakan panel surya.
seperti kapal pesiar, itu juga ada di atasnya itu bisa selain sebagai atap kapal, kemudian di bagian tersebut, di bagian atap ini ya bisa menghasilkan energi listrik. Nah, lalu yang bagian selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diingat pada saat melakukan instalasi solar panel di bagian atap, di atap permukaan ya, atap permukaan rumah. Yang pertama, panel ditempatkan di bagian atap yang tidak terkena bayangan. Jadi pastikan tidak ada shadow atau bayangan yang menutupi, yang terutama itu adalah bayangan pohon, karena pohon ini kan pada saat dipasang ya bisa saja pohonnya masih rendah, hanya tinggi 1 meter, tapi pada saat berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian pohon tersebut bertumbuh menjadi panjang, bertambah tinggi sehingga menghasilkan bayangan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat memasang solar panel tersebut ya coba dipastikan bahwa lingkungan sekitarnya cukup jauh ya dari pohon-pohon yang bisa cenderung untuk menutupi panel surya tersebut. Kemudian yang kedua adalah atap cukup kuat untuk menahan beban, karena panel surya ini ya cukup berat juga ya, apalagi yang materialnya bagus dari monokristalin itu cukup berat, bisa ada yang beratnya sampai 7,5 kilogram, kemudian ada yang 10 kilogram. Karena beratnya cukup kuat, pastikan bahwa penahan untuk beban panel surya tersebut bisa kuat ketika ada angin, ada hujan, dan bisa menopang dalam waktu yang cukup lama. Lalu yang selanjutnya, penempatan panel memungkinkan pembersihan dan perbaikan. Jadi pada saat panel surya itu mau dipasang atau mau diletakkan ya dibersihkan terlebih dahulu, bisa saja pada saat pengiriman barang atau pendistribusian ada kotoran atau debu yang menempel, pastikan semuanya sudah dibersihkan, sudah dirapikan, sehingga ketika diletakkan kondisi dari panel surya ini sudah bersih dan bisa langsung dipergunakan. Lalu yang keempat, tersedia jarak dengan atap. Tujuannya supaya ada sirkulasi udara di bawah panel surya. Kenapa diperlukannya sirkulasi? Karena panel surya ini kan sifatnya apa, dari panel surya itu yang diserap adalah cahaya dan panas. Jadi tidak hanya cahaya saja yang masuk ke panel surya, kemudian ada panas juga yang terpapar di solar panel tersebut. Nah, inilah yang diperlukan adanya sirkulasi supaya panel surya tersebut tidak mengalami kerusakan ya, atau mengalami hancur atau rusak karena panas matahari yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan struktur mikro dari solar panel tersebut menjadi berubah. Ya, ini merupakan 4 poin penting yang perlu dicermati dan dilakukan ya pada saat memasang panel surya tersebut. Lalu yang kedua adalah beberapa keuntungan dari panel surya. Yang pertama, potensi pemanfaatan energi surya tersebar secara merata sehingga dapat digunakan untuk daerah terpencil. Nah, di sini ada kata kuncinya, daerah terpencil itu ya diartikan bahwa daerah tersebut belum masuk listrik, pembangkit listrik,
atau PLN itu instalasinya masih sulit dilakukan, karena kalau instalasi listrik kan harus memasang kabel, tiang dan lain sebagainya, ya membutuhkan infrastruktur yang cukup besar biayanya, sehingga dengan alternatif lain bisa memanfaatkan energi surya atau panel surya tersebut. Lalu yang kedua, listrik surya merupakan solusi cepat karena proses instalasi relatif cepat untuk menghasilkan listrik penerangan. Ini mudah ya, memasang solar panel dengan memasang turbin angin atau memasang water turbine, atau memasang misalnya tidal turbine, ya pasti akan lebih mudah menginstal solar panel, karena ya solar panel tinggal dipasang, diletakkan, lalu dihubungkan menggunakan kabel dan dihubungkan dengan baik, maka bisa langsung difungsikan. Lalu tenaga surya merupakan energi yang sangat bersih karena sifatnya secara fisika dapat menyerap UV. Jadi secara ultraviolet, cahaya UV, radiasi dari matahari ini juga diserap oleh solar panel sehingga tidak menghasilkan emisi. Karena kalau pembangkit listrik yang lain, misalnya pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, atau pembangkit listrik tenaga menggunakan energi batu bara untuk memanaskan boiler, kemudian boiler memutar turbin, turbin terhubung dengan generator dan menghasilkan listrik. Ini di panel surya tidak menghasilkan emisi gas buang, lalu tidak menimbulkan suara berisik. Ini kalau suara berisik ini ya seringkali didapatkan untuk pembangkit listrik wind turbine ya, atau turbin angin. Karena turbin angin itu ketika berputar pada putaran tinggi, antara bila turbin dengan angin itu juga bisa menghasilkan suara yang suara yang berisik ya, suara yang cukup bisa terdengar ketika putaran cukup besar nilainya. Lalu memerlukan bahan bakar yang perlu dibeli setiap hari. Nah, karena solar panel ini sumbernya cahaya matahari, ya cahaya matahari kan tidak ada yang menjual ya, artinya itu bisa didapatkan setiap hari selama daerah tersebut intensitas cahayanya cukup baik, cahaya matahari yang mengalir. Lalu yang keempat, sistem tenaga surya sudah terbukti handal lebih dari sekitar 50 tahun mendukung program luar angkasa. Jadi program luar angkasa itu seperti satelit ya, yang tadi ya, ada gambar satelit yang berputar mengelilingi bumi. Bagaimana dia bergerak? Energinya ya menggunakan energi surya, tenaga matahari, di mana tidak ada sumber energi lain, tidak ada juga energi nuklir yang mampu bertahan dalam keadaan ekstrim di luar angkasa. Nah, ini juga menjadikan nilai positif dari solar panel. Solar panel ini ya sudah banyak digunakan, sudah 50 tahun mendukung program di 50 tahun lebih ya, bahkan di program untuk luar angkasa. Panel surya merupakan salah satu alat yang dapat memanfaatkan potensi energi radiasi matahari sebesar 4,8 kWh per meter kuadrat per hari. Nah, ini merupakan data atau nilai potensi daya yang cukup besar dan belum maksimal dimanfaatkan. Ini data ini di tahun
2005 ya. Data tahun 2005, tapi sekarang di tahun 2024 ya udah 19 tahun yang berlalu ya. Pasti ya sudah banyak ya dipergunakan, cuman masih belum terlalu secara optimal, secara maksimal panel surya tersebut dimanfaatkan. Kemudian panel surya mempunyai kesan modern dan futuristik, tetapi juga mempunyai kesan peduli lingkungan atau ramah lingkungan, peduli lingkungan atau green energy. Green energy atau energi hijau atau peduli lingkungan dan bersih sangat cocok untuk dunia arsitektur modern yang memadukan unsur seni dan unsur engineeringnya. Ya, nah ini ada beberapa nilai yang menjadikan sisi positif dari panel surya tersebut. Lalu yang selanjutnya kita melihat secara spesifikasi teknis. Ini langsung aja di bagian ini ada gambar spesifikasi teknis. Ini bisa terlihat model dari solar panel tersebut, ada tipenya, maksimal power, kemudian ini untuk tegangan, kemudian ini untuk arus, kemudian nilai-nilai tegangan, open circuit dan short circuit. Short circuit itu bisa menyebabkan sirkuit singkat ya. Lalu PV modul sistem, photovoltaic modul sistem. Nah, yang perlu dicermati ketika melihat data spesifikasi teknis pada saat menggunakan ya, pada saat membeli atau menggunakan solar panel tersebut, coba lihat nilai power toleransinya atau nilai toleransi dayanya ya, daya atau toleransi dayanya berapa persentase. Nilainya di sini ada yang tertulis 3%, ada 5%, kemudian 3%, 3%, 3%, 3% dan 3%. Artinya apa? Artinya kalau semakin kecil nilai power toleransinya, maka nilai kestabilan kemampuan untuk mengirimkan power dari panel surya tersebut semakin baik. Jadi kalau nilainya 3 dibandingkan 5 ya, ini kemampuannya lebih bagus yang 3%. Kemampuan untuk toleransi daya yang diberikan atau daya yang dikeluarkan oleh panel surya tersebut. Jadi coba dilihat di bagian ini, semakin kecil nilainya, kalau misalnya ada yang spesifikasi dari panel surya tersebut bahkan bisa sampai 0, misalnya 0,1 atau 0,001%, itu akan lebih baik lagi power toleransinya atau kemampuan daya yang diberikan oleh panel surya tersebut. Jadi pada saat panel surya tersebut beroperasi atau dihidupkan, arus yang mengalir itu kan fluktuatif ya. Jadi arus listrik yang mengalir itu fluktuatif, misalnya dari 2 ampere tiba-tiba dia turun 1,5, kemudian naik lagi jadi 1,8, naik turun lagi 1,7, bisa saja naik lagi menjadi 2 dan seterusnya. Jadi naik secara fluktuatif. Nah, naiknya secara fluktuatif ini memberikan pengaruh terhadap power, terhadap daya listrik yang dialirkan. Semakin kecil nilai plus minusnya, berarti power toleransinya itu semakin kecil, semakin bagus untuk nilai tegangan, semakin stabil,
kemudian arus listriknya juga yang dialirkan semakin stabil. Ya, nah itu adalah karakteristik elektrikal. Kemudian mechanical karakteristik ya ini kalau secara mekanik ya berarti secara size atau secara dimensi, ukuran, kemudian ada berat di bagian ini, berapa beratnya, kemudian size-nya ini bisa dilihat di bagian ini. Untuk beratnya juga bervariasi ya, ada yang beratnya 13 cukup berat ya, sampai 13 kg. Kemudian di bagian ini ada yang sampai 19,5 kg. Nah, nilai-nilai ini nanti ada hubungan terhadap beban atau tiang penopang yang dibutuhkan pada saat melakukan instalasi solar panel tersebut. Jadi perlu diperhitungkan juga ketika memakai panel surya dengan berat misalnya 19,5 kg, berarti harus mencari tiang penopang yang cukup kokoh untuk bisa menahan panel surya tersebut. Ya, kokoh itu artinya nanti harus bisa menghitung besarnya energi angin, karena kan ada pasti ada angin yang meniup ya atau mendorong dari panel surya tersebut, lalu dihitung secara hitungan ya, secara konstruksi, secara struktural, nanti tegangannya di mana, beban maksimal dari tiang penopang tersebut berapa, lalu apakah material tersebut masih tahan atau kuat menahan beban tersebut, atau material tersebut mengalami kerusakan. Ini bagian dari mechanical karakteristiknya. Jadi di mechanical karakteristik nanti ya bisa melakukan analisis konstruksi tiang penopang atau konstruksi tiang penyangga dari panel surya yang dipasang tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya kita akan masuk lagi ke nilai keuntungan energi terbarukan. Yang pertama, yang tadi diceritakan mengenai solar panel, mengurangi emisi gas rumah kaca, lalu membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan save energi, keamanan energi, menstimulasi inovasi teknologi dan memperkuat ekonomi. Ya tujuan dari energi ini kan banyak sekali ya dampaknya atau yang bisa diterima dengan kuatnya teknologi dan energi tersebut, ya bisa di bagian akhir bisa memperkuat perekonomian secara lokal. Nah, lalu yang berikutnya nilai kurangnya ini biaya awal ketika membangun energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin atau turbin air. Ini masih hitungannya itu dalam hal ini ya masih relatif cukup mahal ya. Tapi nanti di next time atau di waktu-waktu berikutnya ya teknologi ini akan terus berkembang, nanti penggunaannya bisa menjadi relatif lebih murah. Tapi itu yang diharapkan, cuman ya masih menunggu
perkembangan lebih lanjut lagi. Lalu yang berikutnya, meskipun biaya operasional lebih murah dibandingkan dengan energi fosil, biaya investasi awalnya dapat menjadi kendala. Kemudian mengenai lokasi, karena pada saat memasang panel surya, turbin angin atau turbin air membutuhkan tempat. Untuk panel surya ya dipastikan tempatnya intensitas cahaya matahari lebih banyak di daerah tersebut. Turbin angin juga tidak mudah memasangnya, harus bisa mengetahui karakteristik angin tiap hari, berapa rata-rata angin yang bertiup. Karena kalau memasang turbin angin, bisa saja di dalam satu hari itu, ini sering kali terjadi ya, sering kali terjadinya ketika habis musim hujan. Habis hujan, angin yang dialirkan atau angin yang bertiup itu bahkan nilainya, kecepatannya hampir tidak ada. Jadi 0 meter per second. Jadi kalau ada perubahan cuaca ya, dari habis turun hujan, kemudian hujan setelah turun reda, berhenti, lalu beberapa waktu kemudian angin yang berhembus itu hampir tidak keluar ya. Nah ini yang perlu menjadi perhatian juga, karena ketika bagian tersebut tidak ada angin, ya tidak ada yang menggerakkan atau memutar turbinnya. Ini yang menyebabkan eh, seringkali turbin angin itu kehilangan atau tidak menghasilkan energi karena tidak ada angin yang keluar atau tidak ada angin yang mengalir. Beda halnya dengan ombak laut ya. Kalau eh, di laut ya, ombak itu dipastikan selalu ada tiap menit, tiap detik ya, walaupun ada kadang ombaknya tinggi, ada rendah, tapi dipastikan ombak tersebut bisa menghasilkan energi. Nah, itu yang sisi positifnya kalau menggunakan turbin ya, turbin water turbin atau tidal turbin. Lalu yang berikutnya, meskipun biaya operasional murah dibandingkan dengan energi fosil, biaya investasinya awalnya dapat menjadi kendala. Itu juga biaya awal yang mahal. Lalu lokasi, kemudian energi surya hanya efektif di daerah yang memiliki sinar matahari yang cukup. Karena kalau masangnya itu di puncak atau tempat yang teduh, nah ini juga kurang efektif. Karena kalau misalnya di pegunungan ya, pegunungan itu kan banyak pohon-pohon rindang atau pohon-pohon yang teduh. Untuk penggunaan panel surya ini kurang kurang efektif. Malah yang lebih efektifnya menggunakan turbin air. Turbin air ya dihubungkan ke air terjun tersebut. Ya, lalu yang berikutnya, variabilitas produksi energi. Produksi energi terbarukan dapat bervariasi tergantung kondisi, ada pengaruh kondisi, kemudian lingkungan, cuaca, atau musim. Nah, ini seringkali didapatkan ya pada saat musim hujan dengan musim terang atau musim panas. Energi yang mengalir, energi angin atau cahaya yang keluar juga bervariasi. Hal ini yang memberikan pengaruh dalam hal keandalan pasokan energi dan memerlukan cadangan sistem. Ya, cadangan sistem ini ya tadi seperti
penggunaan baterai yang lebih banyak untuk menjamin keandalan. Kemudian perlu pengembangan teknologi energi terbarukan, masih memerlukan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, infrastruktur dan sistem penyaluran energi juga perlu ditingkatkan untuk mendukung penggunaan energi terbarukan lebih luas lagi. Nah, lalu yang bagian selanjutnya, kekurangan dari energi terbarukan, ketergantungan pada sumber daya alam. Ini contoh energi terbarukan pada biomas ya. Kalau tadi menceritakan energi terbarukan menggunakan solar panel, turbin angin atau turbin air atau tidal turbin. Di bagian ini menceritakan mengenai kekurangan energi terbarukan yang menggunakan biomas. Energi terbarukan seperti biomas dapat mempengaruhi ketersediaan pangan karena biomas ini ada juga yang menggunakan dari bahan makanan ya, seperti minyak sawit. Minyak sawit ini juga bisa digunakan sebagai energi. Kemudian jagung juga bisa dijadikan energi biomas untuk bahan bakar. Selain itu, meskipun energi terbarukan tidak menghasilkan emisi, proses produksinya juga membutuhkan bahan-bahan tertentu yang dampaknya ini memberikan dampak negatif pada lingkungan. Nah, di bagian selanjutnya, untuk pemakaian energi yang terus meningkat dengan laju yang cukup tinggi dan penggunaan pemakaian minyak yang lebih besar, maka diperkirakan seperti ini ilustrasi ya. Ini merupakan ilustrasi dari tahun, data ini didapat dari tahun 1970, ini sekarang tahun 2024 ya. Tapi kalau dari membaca dari grafik, ya ini kan grafik yang ditampilkan dari 1970 dari 2002 ke 2002 ini, tren grafik yang dihasilkan itu naik ke atas semuanya ya. Ini ke atas, kemudian ini juga ke atas, semuanya bertambah. Artinya penggunaan atau kebutuhannya itu mengalami peningkatan. Jadi kalau ini diteruskan grafiknya ya di tahun 2020 sampai 2024 ya pasti nilainya mengalami kenaikan. Nah, ini yang menjadikan penggunaan bahan bakar fosil tersebut menjadi habis atau mengalami berkurang ya. Fungsi dari energi terbarukan ya tujuannya untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi yang terjadi pada grafik ini. Jadi grafik ini ya dicarikan alternatifnya untuk bisa mendapatkan energi pengganti atau energi terbarukannya. Ya, nah lalu yang berikutnya peningkatan secara jumlah penduduk itu pasti karena populasi manusia jika dibandingkan dengan populasi hewan ya, itu akan lebih cepat dan lebih
banyak ya populasi manusia jika dibandingkan dengan hewan-hewan. Nah, inilah yang menjadikan kebutuhan energi tersebut mengalami lonjakan atau mengalami peningkatan karena pertumbuhan manusia lebih banyak jika dibandingkan dengan populasi yang lainnya. Nah, alternatif lain dari energi terbarukan seperti di bagian ini energi bersih, dikatakan bersih itu ya terhadap lingkungan, tidak terlalu menghasilkan emisi atau pembuangan ya. Jadi pada saat energi tersebut digunakan atau energi tersebut dipakai, maka dari hasil penggunaan energi tidak memberikan emisi pembuangan atau nilai yang bisa mempengaruhi lingkungan. Nah, di bagian ini ada tenaga air, hidro, ya tadi udah biasa yaitu turbin, water turbin, kemudian tidal turbin, panas bumi. Ini memanfaatkan energi yang ada di sini, energi dari panas bumi lalu disalurkan menggunakan pipa-pipa khusus dari panas bumi tersebut bisa dipergunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik, solar panel, dan energi baru lainnya. Energi baru lainnya juga banyak ya alternatifnya. Ada sekarang yang masih banyak yang melakukan pengembangan itu, ada yang memanfaatkan energi suara untuk bisa menghasilkan energi listrik. Jadi pada saat ada suara bising ya, suara berisik atau suara yang cukup besar nilai desibelnya, seperti misalnya suara yang ada di pinggir jalan, misalnya banyak mobil atau banyak motor yang lewat, itu kan ada mengeluarkan suara dari kendaraan, atau suara yang dikeluarkan dari industri yang beroperasi mengeluarkan suara dari mesin tersebut. Nah, suara-suara inilah yang dipergunakan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi alat tersebut diletakkan atau sengaja dipasang di daerah yang menghasilkan sumber suara, sehingga dari alat tersebut dikonversikan atau bisa menghasilkan energi listrik. Ya, oke, baik, mungkin itu dulu pertemuan sore hari ini mengenai gambaran dari